warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa dalam penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Ini hari ini tanggal 9 November ya teman-teman. Ini kami coba mereview kondisi perkembangan tanaman porang yang ada di bawah naungan pohon pepaya yang sudah dilakukan proses pemupukan tahap awal dan penyiangan gulmanya. Ini pohonnya seperti ini teman-teman. Yo. Nah ini seperti ini. Ini juga termasuk bagus. Jadi umbi satu biji. Ini setelah dia tumbuh bunganya seperti ini. Setelah dia tumbuh bunganya, sampingnya dia tumbuh daun lagi. Nah ini sambil menyelam minum air susu. Jadi umbi ini keluar bunga, habis keluar bunga sampingnya keluar daun. Jadi nanti bunganya bisa dapat banyak, kita bisa dapat bibit dari bunganya, kemudian dapat dari kataknya juga. Umbinya yang di dalam sana juga semakin membesar. Di untung ganda ini teman-teman, kalau yang tanaman teman-teman yang bisa keluar bunga sekaligus tumbuh tunas berikutnya daun seperti ini. Ini yang bunga-bunga ya teman-teman. Kita lihat yang di bawah pohon pepaya ya teman-teman. Ini sudah batangnya sebesar ini teman-teman. Mantap jiwa. Wis, besar sekali ini. Tingginya 1,20 meter. Ini segini tangan saya, 1,20 meter. Kita lihat kondisi pertumbuhan dan perkembangan porang yang di bawah pohon pisang ini ya, pohon pepaya teman-teman. Ini kondisinya seperti ini, yang sudah dilakukan penyiangan kemarin, kemudian dilakukan pemupukan. Jadi kemarin habis dilakukan penyiangan gulmanya, kemudian dipupuk dengan menggunakan kotoran kambing, sekaligus dikasih pupuk kimia juga, karena pupuk kimia dipakai untuk merangsang pohon pepayanya ini pembuahan. Jadi tanaman porangnya juga selain mendapatkan nutrisi dari pupuk kimia, dari pupuk kohe, kotoran hewan dari kambing, ini juga mendapatkan tambahan nutrisi dari pupuk kimia yang biasa dipakai untuk di durian, juga dipakai untuk di pohon pepaya. Seperti ini kondisinya, tidak seragam ya teman-teman. Sudah ada yang mekar daunnya, masih ada yang keluar tunasnya seperti itu. Jadi ini kami pupuk double teman-teman, pupuk kohenya pupuk kambing, kemudian pupuk NPK nya NPK 16. Kami aplikasikan di tanaman pepaya dan tanaman porang. Ini kondisinya pertumbuhannya seperti ini. Subur-subur ya teman-teman. Seperti ini. Alhamdulillah. Ini sudah pemupukan yang pertama. Habis dilakukan penyiangan kemarin. Jadi teman-teman yang sudah pada tumbuh juga tanamannya, porangnya, kalau sudah saatnya pemupukan, segeralah lakukan pemupukan supaya nutrisinya bisa segera dipakai untuk mempercepat proses pertumbuhannya, sehingga bisa tumbuh dengan subur tanaman porang-porang kita. Nah ini cuacanya sejuk ya teman-teman di bawah pohon pepaya. Jadi tetap ada intensitas matahari yang masuk kurang lebih 20%, 30% ya, sampai 40%. Lainnya ternaungi oleh pohon pepaya.
Dan tentunya kita melakukan perawatan ini secara bersama-sama. Artinya pemupukan yang kami lakukan untuk pohon porang otomatis juga kita pupuk di pohon pepayanya. Jadi sekali jalan kita melakukan perawatan untuk 2 pohon. Jadi lebih hemat dari sisi tenaga kerja, lebih hemat dari sisi pupuknya. Ya tentunya lebih hemat dari sisi biaya teman-teman, karena tenaga kerja yang kita bayar selain untuk mengurusi pepaya, dia juga ngiras-ngirus, bahasanya orang Jawa itu, sekaligus perawatan porangnya. Alhamdulillah kondisinya seperti ini, hijau-hijau seperti ini, syukur. Ini habis pemupukan yang tahap pertama. Nah, ini kotoran kambingnya ya teman-teman. Kotoran kambing yang kami pakai, ya sebenarnya yang lebih bagus kalau dia digiling dulu teman-teman, jadi kayak serbuk tepung gitu ya teman-teman. Cuma karena kemarin kita nggak sempat untuk bikin serbuk tepung, ya sudah kita fermentasi saja. Terus kita pupukkan langsung ke pohon-pohon tanaman porang kita. Nah, ini dulu mungkin teman-teman masih ingat juga tanaman porang yang waktu kami tanam di musim kemarau dari katak mini. Waktu itu di video-video sebelumnya sudah seperti ini juga kondisinya. Terus ada juga yang kami tanam di mulsa, menggunakan mulsa. Nah seperti ini. Dari katak mini sudah keluar tunas yang kedua, ada yang ketiga juga. Alhamdulillah. Sip, semangat ya teman-teman semua. Senantiasa semangat dalam bercocok tanam. Baik cocok tanam yang teman-teman lakukan tanpa naungan maupun teman-teman yang bercocok tanam dengan naungan. Ya. Baik yang naungan maupun tanpa naungan, tetap semangat semuanya. Tetap penuh dengan spirit ya. Penuh dengan usaha yang maksimal, jangan pernah setengah-setengah. Sekali kita sudah masuk ke lautan, ibaratnya kita pantang mundur, harus kita maju terus, jangan kasih kendor, terus semangat dan terus maju, karena inilah yang sudah kita pilih atau teman-teman semuanya pilih, jalan untuk menuju kesuksesan ke depan dengan memilih komoditi tanaman porang, baik yang di naungan maupun tanpa naungan. Jadi teman-teman yang sudah memilih langkah ini, terus ya, fokus, terus istiqomah ya, supaya apa yang kita sudah lakukan ini bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama-sama. Bismillah ya, mudah-mudahan tanaman kita tumbuh subur dengan pola perawatan yang baik, dengan pola pemupukan yang bagus. Dan jangan lupa, seperti video saya sebelumnya, selain pupuk yang kita aplikasikan, baik itu granul ditebar maupun yang kita kocorkan, jangan lupa untuk perawatan dari atas, yaitu dengan menggunakan pestisida atau insektisida ya, untuk perawatan daun-daunnya, untuk batang-batangnya, supaya dia tidak diserang oleh hama pemakan daun seperti ulat, seperti kutu-kutu gitu ya teman-teman, sehingga itu bisa berbahaya. Selain itu juga kita spray dengan menggunakan fungisida supaya tanaman kita terhindar dari jamur, sehingga tidak mudah terkena jamur batangnya dan bisa mengakibatkan tanaman porang kita menjadi tumbang, roboh. Karena kalau sudah roboh, kita akan terlambat satu masa pertumbuhan, yaitu dari tunas yang pertama, karena kita akan menunggu tunas berikutnya untuk memulai proses pertumbuhannya lagi. Oke, sip teman-teman semuanya. Sementara video sampai di sini dulu dari kami. Nanti akan kami update lagi perkembangan selanjutnya.
dari tanaman-tanaman porang yang kami tanam di lahan di kebun kami dengan cara-cara kami yang sekiranya cocok dan bisa diambil sisi positifnya, silahkan teman-teman contoh. Tapi kalau yang dirasa tidak cocok, silahkan ditinggalkan, diambil yang positif-positif saja, yang baik-baik saja ya teman-teman. Sekian, terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.